Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukmawati Syam, SSI MPD. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan biologi di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni perilaku hewan, di mana pemaparan saya mencangkup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas perilaku hewan yang mencangkup pengertian perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, jenis perilaku, adaptasi pada hewan, perilaku hewan terkait datangnya bencana alam, pola perilaku, serta perilaku sosial pada apes dan primata. Berikut merupakan capaian yang diharapkan diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah perilaku hewan. CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai teori, konsep, prinsip dasar terkait materi perilaku hewan. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berkaitan dengan materi perilaku hewan. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk laporan praktikum sesuai kaidah tata cara dan etika ilmiah. Untuk materi kuliah yang diberikan selama 1 semester meliputi 1. Ruang lingkup perilaku hewan, 2. Pengaruh sensori, pengalaman, susunan genetis, dan lingkungan terhadap perilaku hewan, 3. Perilaku adaptasi pada hewan, 4. Perilaku hewan akibat seleksi untuk kesintasan individual dan keberhasilan reproduktif. 5. Perilaku hewan terkait datangnya bencana alam. 6. Perilaku navigasi, migrasi, dan komunikasi. 7. Perilaku sosial pada apes dan primata. Perkuliahan dilakukan secara bervariasi dengan metode diskusi yang merupakan metode mengajar yang menghadapkan mahasiswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman sekelompoknya. Pengamatan video. Belajar melalui video akan memudahkan dosen menyampaikan materi perkuliahan, juga memudahkan mahasiswa memahami konteks materi kuliah. Kajian jurnal diberikan untuk contoh-contoh, topik-topik, atau materi tiap sesi perkuliahan. Praktikum lapang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu atau materi yang didapatkan di dalam kelas. Praktikum lapang dianggap sebagai metode pembelajaran yang lebih efektif karena mahasiswa akan langsung menerapkan ilmu yang didapatkan di lapangan. Adapun untuk penugasannya yang saya berikan pada mahasiswa berupa rangkuman materi, review jurnal terkait perilaku-perilaku hewan, laporan praktikum disertai dengan pembuatan video yang berkaitan dengan perilaku hewan. Selanjutnya, interaksi dosen dengan mahasiswa dilakukan secara interaktif di setiap sesi perkuliahan. Mahasiswa bisa langsung bertanya ataupun berdiskusi mengenai masalah atau topik yang sedang dipelajari. Meskipun mata kuliah ini telah berakhir, mahasiswa dapat bertanya pada dosen melalui WhatsApp atau email. Selanjutnya, sistem penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen yang sudah disepakati di awal perkuliahan dalam kontrak kuliah oleh dosen dan mahasiswa, yaitu 20% untuk absensi,
30% untuk tugas, kuis, dan laporan, 25% untuk ujian tengah semester, 25% untuk ujian akhir semester. Berikut contoh rekaman yang saya lakukan pada saat perkuliahan mata kuliah perilaku hewan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut perkuliahan untuk mata kuliah perilaku hewan, Ibu absen dulu. Ibu dengarkan namanya. Nurka Herawati. Hadir, Bu. Haryani. Hadir. Monika. Hadir, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Elviana. Hadir, Bu. Isra. Hadir, Bu. Wegi. Izin, Bu. Maslinda. Hadir, Bu. Tripena. Izin, Bu. Andi Firda. Izin. Baiklah. Nah, kita lanjut ya. Nah, materi kita hari ini adalah pengaruh pengalaman terhadap perilaku lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Pola tindakan tetap dengan ada juga perilaku hewan. nah, yang lainnya ada lagi yang masih ingat apa saja pokok bahasan kita minggu lalu? Ya, Maru? Materi minggu lalu mengenai pengaruh sensori terhadap perilaku hewan yang dibahas itu pola tindakan tetap, pergerakan berarah, ritme perilaku dan sinyal dan komunikasi pada hewan. Iya, betul sekali ya anak-anak. Jadi materi kita minggu lalu itu adalah pengaruh sensori terhadap perilaku hewan. Nah, jadi sensori ini itu berasal dari rangsangan dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh yang mempengaruhi perilaku dari hewan. Nah, ada perilaku apa saja? Pergerakan berarah, Pola tindakan pola tindakan tetap, ada ritme perilaku, dan yang terakhir adalah sinyal dan komunikasi pada hewan. Nah, materi kita hari ini adalah pengaruh pengalaman terhadap perilaku hewan. Nah, adapun sub CPNK. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengaruh pengalaman terhadap perilaku pada hewan. Nah, adapun indikator-indikatornya ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku hewan dan perilaku yang dipelajari. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis perilaku bawaan dan perilaku yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyebutkan contoh-contoh hewan yang mengalami perilaku tersebut tadi, perilaku bawaan dan perilaku yang dipelajari. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kenapa hewan melakukan perilaku? Ada yang tahu? Kenapa hewan melakukan perilaku? Kenapa? Ya, seseorang ada yang bisa menjelaskan? Ya, Maru. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian apa lagi? Nah, oke, ya. Jadi ada beberapa penyebab ya, sehingga hewan itu melakukan perilaku. Yang pertama adalah perilaku proximat. Nah, perilaku proximat ini adalah perilaku jangka pendek.
pendek karena simulasinya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh genetik dan faktor fisiologi dari hewan tersebut. Nah, yang kedua adalah penyebab ultimate. Ini adalah penyebab jangka panjang. Biasanya berhubungan dengan reproduksi. Oke, kita kembali ke gambar ini. Gambar apa ini? Burung bernyanyi, burung bernyanyi, burung berkicau, ya. Nah, jadi kenapa kira-kira burung berkicau? Yang pertama dulu dari segi penyebab proximatnya, jangka pendek. Kenapa burung berkicau? Ya, apa deh? Sekarang soalnya. Nah, ada yang lain? Kenapa burung berkicau? Untuk komunikasi. Ada lagi yang lain? Oke, jadi kenapa burung berkicau? Penyebab proximatnya adalah karena pada waktu masih kecil, burung kecil itu sering melihat atau mendengarkan burung yang dewasa berkicau. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau penyebab proximatnya kenapa? Ultimatenya kenapa? Betul sekali, ya, karena ingin mengikat pasangannya untuk melakukan proses reproduksi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, perilaku pada hewan, perilaku bawaan, dan perilaku yang dipelajari. Nah, perilaku bawaan ada yang tahu apa? Ada lagi? Nah, jadi perilaku bawaan itu adalah perilaku yang dimiliki oleh tiap hewan yang berasal dari sejak dia lahir. Nah, perilaku ini tidak bisa dipelajari, tapi dia bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, perilaku dipelajari berarti butuh proses belajar, ya, yang berasal dari pengalaman atau apa yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, perilaku bawaan sendiri ada 3, ada taksis, ada refleks, dan ada insting. Nah, perilaku yang dipelajari ada habituasi, ada imprinting, ada pembelajaran spasial, ya, pembelajaran
Pavlov, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang tercipta dari adanya pemberian stimulus sebagai rangsangan dan respon sebagai balikan. Penelitian di Pavlov melibatkan anjing, berbel, dan makanan. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap makanan adalah respon alami, yaitu anjing mengeluarkan lidahnya dan saliva atau air liurnya. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap berbel adalah tidak terjadi apa-apa, di mana anjing tidak mengeluarkan lidah dan air liurnya ketika mendengar bunyi bel. Tujuan Pavlov dalam eksperimen ini adalah menciptakan respon baru atau respon terkondisi bagi anjing, di mana dengan memberikan stimulus yang hanya berupa bunyi bel, maka anjing akan memberikan respon dengan menggerakkan lidah dan air liurnya. Pada hari pertama eksperimen, Pavlov memberikan makanan pada anjing yang tentu saja responnya anjing akan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari kedua, di hari ke-6, Pavlov memberikan stimulus berupa bunyi bel bersama dengan makanan yang respon anjing mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari ke-7, Pavlov memberikan stimulus hanya dengan menggunakan bunyi bel tanpa makanan dan sangat menunjukkan bahwa anjing akhirnya memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Nah, dari percobaan tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atau belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka seorang guru yang ingin menciptakan suasana belajar atau tujuan belajar yang diinginkan, maka guru perlu memberikan dan menciptakan stimulus tertentu sehingga dapat memperoleh respon balikan dari tujuan-tujuan yang diinginkan. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini kalian diskusikan, kemudian dibuatkan resume ya dari hasil diskusi kalian. Jadi dari video atau tayangan tadi, silakan ditentukan apa-apa saja jenis perilaku pada hewan tersebut dan apa penyebabnya. Untuk mencari informasi, silakan melalui buku atau literatur lainnya dan bisa juga lewat internet. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian dibuatkan dalam bentuk rangkuman. Oke, ada pertanyaan? Kalau begitu silakan dibagi kelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Dua di sini. Kelompok 2 bagaimana? Belum? Ya, jadi silakan mencari referensinya ya dari berbagai buku dan internet ya dan lain-lain. Baik, saya mulai dari kelompok 1 untuk menjelaskan jenis perilaku pada video pertama. Sekarang kelompok 1. Jadi pada video pertama yang kami dapat jenis perilaku yang terlihat di situ adalah perilaku trial and error. Jadi yang menyebabkan itu karena munculnya fenomena belajar pada ayam untuk mengenali tempat. Ada yang berbeda? Kelompok 2 ada. Yang mana kelompok 2? Oke, jadi saya bacakan untuk video pertama tentang
ya, yaitu berlaku spesial penyebabnya karena di dalamnya rangkaian kegiatan pada rangkaian tersebut menerapkan logika dan dilakukan secara sadar yang dalam kegiatannya rangkaian tersebut memiliki keputusan yang premis sehingga dapat melalui label tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang berbeda? Untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Sama? Ada yang sama Dengan kelompok dua. Jadi jawaban yang betul adalah jenis perilaku trial and error. Jadi trial and error dulu adalah pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Ya, jadi ayah mencoba dan mencari di mana jalan keluarnya. Jadi ketika dia mengulangi, gagal, diulangi lagi sampai ditemukan pintu keluarnya ya atau makanannya. Oke, kita lanjut untuk tayangan nomor 2 atau video yang kedua, kelompok 3. Ya. Baik, jadi langsung saja untuk yang video kedua itu disebut perilaku habituasi, di mana jika stimulus yang tidak berbahaya yang dirasakan oleh organisme secara berulang-ulang, makanya pada saat mendapat stimulus lagi dia tidak menghindar atau mengabaikan saja, seperti yang kita lihat tadi pada video ketika anak kecil yang selalu mengganggu kucing karena kucing merasa bahwa stimulusnya itu tidak berbahaya, makanya dia mengabaikan saja. Ada yang berbeda jenis perilakunya? Sama semua ya, betul sekali. Jadi jenis perilakunya adalah habituasi. Jadi pembelajaran yang diperoleh karena selalu dilakukan secara berulang-ulang dan tidak merugikan dari kucing tersebut, sehingga dia terbiasa. Habituasi ini biasa disebut dengan kebiasaan. Video yang ketiga, kelompok berapa lagi yang mau membacakan hasil diskusinya? Jadi untuk perilaku yang video ketiga itu perilaku interesting karena pada periode singkat yang bersifat kritis dalam kehidupan yang bertarget terbiasa setelah lahir, di mana setelah persamaan bebek tersebut melihat bapak tersebut mengira dan mencap bapak tersebut sebagai ibu karena kemana saja dia pergi. Ada lagi yang berbeda dari jawabannya? Sama ya. Jadi betul bahwa video yang ketiga jenis perilakunya adalah hibrid. Jadi perilaku ini karena bawaan dari lahir atau gen dan juga karena pengaruh pengalaman. Selanjutnya yang terakhir, siapa lagi yang membacakan hasil diskusinya? Siapa lagi? Di sini mungkin? Apa siapa? pada video keempat itu terdapat ilmu dan perilaku yang terkait adalah jenis perilaku habituasi atau kebiasaan. Nah, ketika ini diberikan perhatian yang berbahaya di dalam penggunaan akan terbiasa. Maka ketika ditemukan bel sampai disertai makanan pun akan dengan sendirinya melakukan Habituasi. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, perilaku hewan terhadap pengalaman. Ibu akan adakan kuis. Ya. Ada 4 nomor yang kalian harus kerjakan. Siap untuk mengerjakan kuis? Kita mulai dari sekarang.
Selesai, kumpulkan. Nah, berakhirnya kuis hari ini, maka berakhir juga mata kuliah kita untuk hari ini, ya. Hewan. Jadi sebelum kuliah minggu depan, siapkan bukunya, membaca sebelum kita memulai perkuliahan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, itu kuliah hari ini. Kalau kita ketemu minggu depan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.